Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, Sampurasun, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur atau yang diwakili oleh Bapak Spangpol, yang kami hormati Bapak Kapolda, dalam hal ini diwakili oleh sahabat kami, Pak Wakapolda, Brigjen Pol Dr. Andes Edi Tambunan, yang kami hormati Ketua FKPT Provinsi Jawa Barat beserta para pengurus yang lain, para kepala bidang, yang kami hormati Pak Kasubdit, ya, dan tentu saja yang kami muliakan, kami banggakan, Al-Habib Umar Pasyeh Asgaf, ya, yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami takzimi, para ulama, para kiai, para masyayikh, baik yang tergabung di dalam MUI, di dalam FKUB, ataupun forum pesantren se-Jawa Barat, dan hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan rohani, dan semoga bangsa Indonesia segera terbebas dari pandemi COVID-19 dan tentu saja juga pandemi virus radikalisme dan terorisme. Jadi kalau kita berbicara pandemi, ya, kalau pandemi COVID-19 ini kan disebabkan oleh virus corona dengan berbagai variasinya. Demikian pula kita berbicara radikalisme dan terorisme ini pandemi karena tidak hanya menimpa bangsa Indonesia, tetapi di seluruh dunia, terutama di negeri-negeri berpenduduk muslim. Ini juga virus ideologi radikal yang menyebabkan penyakit politik dan penyakit spiritual. Penyakit politik karena sejatinya ini gerakan politik yang menginginkan kekuasaan atau ingin merebut kekuasaan dengan memanipulasi agama, kemudian ingin mengganti ideologi negara Pancasila sebagai konsensus nasional dengan ideologi transnasional, dan mengganti sistem negara dengan sistem daulah atau sistem agama menurut versi mereka. Dan ini biasanya cenderung dilakukan dengan cara-cara inkonstitusional, dengan cara-cara kekerasan, ekstrim dan lain sebagainya. Kemudian penyakit spiritual, sering kami menyebut bahwa radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama adalah cermin dari krisis spiritualitas dalam beragama. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan aspek-aspek ritualitas, aspek identitas formal keagamaan, tetapi abai dan lemah dengan aspek spiritualitas dalam keagamaan. Mereka menganggap rukun agama, terutama yang mengatasnamakan Islam, rukun agama itu ada 3, iman, Islam, jihad. Atau iman, rukun Islam, rukun khilafah. Padahal seperti yang disampaikan Al-Habib tadi bahwa Rasulullah mengatakan bahwa rukun agama itu kan iman, Islam, rukun ihsan. Ihsan inilah spiritualitas yang tercermin dalam perilaku bongithu li utamima makarimal akhlak yang merupakan misi utama Rasulullah. Nah ini sehingga sering dikatakan krisis spiritual. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita berbicara radikalisme atau terorisme, jadi kalau tadi sampaikan oleh Pak Ketua FKPT, terorisme ini hilirnya. Terorisme itu tindakan, perbuatan, aksinya. Kalau di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, di dalam pasal 1 ayat 2 didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sehingga kekerasan di sini tidak hanya fisik tapi juga psikis ataupun verbal.
kemudian menimbulkan suasana teror dan rasa takut secara meluas di masyarakat, menimbulkan korban jiwa, bisa luka, bisa meninggal dunia, menimbulkan kerusakan dan atau kehancuran fasilitas publik, fasilitas internasional, fasilitas lingkungan hidup, objek-objek vital dengan motif. Motifnya ada 3 Bapak Ibu semua, yaitu motifnya ideologi, politik atau gangguan keamanan. Nah, definisi ini yang memungkinkan negara menjustifikasi atau mendeklar bahwa separatisme KKB juga merupakan terorisme. Karena negara kita yang menganut sistem demokrasi ini mendasari pada supremasi hukum sebagai pilar utamanya, di samping juga partisipatoris atau pelibatan partisi masyarakat, clean and good governance dan penghormatan HAM. Kalau supremasi hukum maka semuanya harus dilandasi pada aspek yuridis atau hukum. Nah kebetulan secara yuridis separatis KKB itu masuk di dalam unsur tindak pidana teror. Mereka juga ideologi. Kenapa? Karena otomatis anti Pancasila karena ingin memisahkan diri dari NKRI. Politik jelas karena ingin merdeka. Memisahkan diri yang merupakan konsensus nasional bangsa Indonesia yang sudah disahkan oleh PBB. Maka politik. Gangguan keamanan pasti. Karena mereka juga membunuh, menculik, bahkan merusak fasilitas publik ataupun objek-objek vital, kemudian membuat teror dan rasa takut secara meluas dan lain sebagainya. Nah, kemudian dengan mendeklar separatis KKB sebagai teroris ini juga bermanfaat untuk apa? Bahwa terorisme itu oleh dunia internasional termasuk PBB dikategorikan sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa atau kejahatan kemanusiaan, crime against humanity. Karena kejahatan kemanusiaan maka menjadi musuh umat manusia, musuh seluruh bangsa. Sehingga harapannya negara-negara asing yang mau intervensi atau ikut campur mikir 2 kali karena sama aja membantu teroris gitu loh. Nah, manfaat yang ketiga Bapak Ibu semuanya, menghilangkan atau minimal mengurangi stigma seolah-olah radikal terorisme itu hanya identik dengan agama tertentu. Kan gitu. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden bahwa tidak ada terorisme yang terkait dengan agama apapun, kan begitu ya. Jadi kami tegaskan juga bahwa semua tindakan terorisme atas nama apapun dia, semua tindakan aksi terorisme tidak terkait dengan agama apapun, tetapi memang terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang menyimpang dari oknum umat yang bersangkutan. Dan ini biasanya didominasi oleh umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Contoh, ketika terjadi pembakaran masjid di Tolikara, Papua, pelakunya radikal, teroris, otomatis bukan beragama Muslim, tapi oknum yang beragama yang menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Kita pernah mendengar ada seorang oknum biksu, oknum yang beragama Buddha, yang sangat rasis, kemudian dia sering menebar hoax dan hate speech provokatif sehingga ribuan umat Islam terusir dari Myanmar Rohingya, bahkan tidak sedikit yang meninggal dunia. Tentu yang teroris, yang radikal bukan orang Islam, tapi oknum yang beragama Buddha. Kita mendengar ada separatis Macan Tamil di India, di Sri Lanka, teroris juga. Tentu bukan orang Islam, tapi oknum yang beragama Hindu. Kita mendengar ketika beberapa waktu yang lalu di Kanada, ada satu keluarga Muslim ditabrak kendaraan. Pelakunya bukan orang Islam yang teroris, tapi oknum yang beragama Protestan. Kebetulan di sana mayoritas. Bapak Ibu juga gak lupa beberapa tahun yang lalu jamaah masjid yang sedang sholat Jumat di Brondong sehingga ratusan wafat, ya, para mujahid. Itu pelakunya bukan orang Islam,
tetapi oknum yang beragama non-muslim. Artinya apa? Radikalisme terorisme ini tidak terkait dengan agama apapun, tidak melihat suku, ras, agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar tingkat intelektualitas seseorang. Contoh, Dr. Ashari, dokter Osama bin Laden, itu cerdas, bahkan jenius, para pengamat teroris menyebut jenius. Dan kaya raya karena putra seorang konglomerat Arab Saudi, bin Laden. Oman Abdurrahman, Amir Jihadi, mohon maaf dengan segala hormat. Ustadz Oman Abdurrahman atau Abu Sulaiman ini hafid Quran. Hafid Quran 30 juz, bukan juz 30 Beb. Jadi ini tidak terkait dengan agama apapun, pure potensial ada pada setiap individu manusia. Ini virus ideologi yang menyimpang. Jadi akar masalah radikalisme dan terorisme adalah ideologi yang menyimpang, ideologi yang terdistorsi. Bahkan para ulama yang tergabung dalam konferensi internasional di Kairo, Mesir, bulan Februari tahun 2021 baru yang lalu. Ada 29 poin, salah satu poinnya adalah mendefinisikan tentang radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi internasional. Adalah paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi radikalisme atau ekstremisme ini adalah paham yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi tidak hanya agama Islam ya, tetapi agama apapun juga. Nah, jadi terorisme adalah tindakan aksinya, perbuatannya, hilirnya. Radikalisme atau ekstremisme adalah paham yang merupakan fase menuju aksi terorisme. Paham yang menjiwai semua aksi terorisme. Ya. Jadi semua teroris pasti berpaham radikal. Meskipun tidak semua orang yang terpapar paham radikal otomatis melakukan aksi terorisme. Semua teroris pasti berpaham radikal dan pasti bersikap intoleran dan eksklusif. Kenapa saya katakan pasti? Karena mereka punya ideologi atau paham takfiri yang mengkafirkan tidak hanya yang segolongan, tidak hanya yang sepaham, tapi juga yang otomatis yang di luar agama itu juga dikafirkan. Yang berbeda agama, beda golongan, beda paham itu akan dikafir-kafirkan. Nah, mengkafirkan orang lain yang berbeda inilah yang memunculkan sikap intoleran dan eksklusif. Jikalau kita menemukan seseorang yang tergabung dalam jaringan teror atau terpapar paham radikal, kok dia terlihat inklusif atau toleran seperti pelaku bom Surabaya, yakinlah Bapak Ibu semuanya, mereka sedang melakukan taqiyah, bersiasat menyembunyikan diri ataupun agendanya. Nah, hadirin sekalian, yang menjadi permasalahan utama bangsa Indonesia pasca reformasi, kita dulu zaman Orde Baru ada undang-undang anti subversif yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila. Sehingga kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama ini nggak bisa tumbuh dan berkembang. Ya, meskipun ada beberapa aksi tapi skalanya sangat kecil seperti pengeboman di Borobudur itu ya, tapi segera bisa ditangani karena memang undang-undang menjamin untuk itu. Tetapi pasca reformasi, undang-undang anti subversif tersebut dicabut. Sehingga kita tidak ada regulasi yang melarang semua ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Yang dilarang hanya 3 ideologi, yaitu ideologi komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Di mana larangannya ada pada TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, turunannya pada Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Sementara ideologi lain
yang relevan, sangat mengancam dan membahayakan integrasi dan eksistensi Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI belum. Contoh, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, khilafahisme ataupun daulaisme enggak dilarang. Sehingga ketika mohon maaf dengan segala hormat HTI dibubarkan. Tetapi dibubarkan dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 tentang ormas. Ideologinya enggak dilarang. Ini yang membedakan bangsa Indonesia dengan Malaysia ataupun Singapura. Di sana menggunakan undang-undang yang mirip undang-undang anti subversif, yaitu Internal Security Act. Jadi di sana kalau ada warganya yang teriak ganti sistem, tegakkan khilafah, langsung dicomot, masukkan sel. Masih mending tapi itu kalau tadi yang disampaikan Al Habib di Arab Saudi atau di negara-negara sana teriak-teriak itu masuk sel, nggak lihat matahari. Jadi dalam kesempatan ini muhasabah kebangsaan 17 dalam rangka memperingati atau menjelang peringatan 17 Agustus 1945, Bapak Ibu semuanya, mari kita mensyukuri amanah daripada para founding father, pendiri bangsa Indonesia ini, baik itu para tokoh nasional, tokoh bangsa dan para ulama-ulamanya, para tokoh agama. Kenapa beliau para founding father mengamanahkan konsensus nasional yang sudah menjadi perjanjian dan kesepakatan, yaitu Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Maka ini harus kita jaga karena radikalisme dan terorisme mengatasnamakan agama, khususnya yang mengatasnamakan Islam, adalah fitnah bagi Islam. Karena apa? Karena tindakan perbuatannya menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, yang mewajibkan toleransi, kasih sayang, persatuan, perdamaian, akhlakul karimah, menghormati dan mentaati pemimpin ataupun pemerintahan yang sah. Kemudian mengadu domba, memecah belah umat Islam dan menimbulkan Islamofobia. Dan jikalau ini dibiarkan Bapak Ibu semuanya akan memunculkan konflik bangsa. Kenapa? Karena semua negeri-negeri konflik, terutama di dunia muslim, sebelum terjadi konflik selalu didahului oleh fenomena maraknya, masifnya radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam. Kemudian berkolaborasi dengan oposisi yang destruktif dan terjadi intervensi asing. Seperti halnya yang di Libya, di Suriah, di Irak dan di beberapa negara Afrika, Somalia, Nigeria, Mesir dan lain sebagainya. Dan Bapak Ibu semuanya, ketika kita ingat bangsa kita, bangsa Arab itu kan satu suku bangsa, bisa terpecah, terbelah menjadi puluhan negara, belasan negara. Bangsa Eropa hanya 2-3 suku bangsa, terpecah menjadi belasan negara. Bangsa kita, bangsa Indonesia, tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kesbangpol, ada 600 lebih suku bangsa besar, 1.200 lebih suku bangsa dengan yang kecil-kecil. Lebih dari 1.000 bahasa lokal. Agamanya paling banyak di dunia, yang resmi ada Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, belum aliran-aliran kepercayaannya. Kalau di Jawa sana ada aliran Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gandule Mbah Darmo, macam-macam. Nah, Indonesia memiliki lebih dari 17.400 pulau. Bahkan ribuan pulau belum dikasih nama, Bib. Jadi kalau para masyayikh, para ajengan, para kiai dapat rezeki beli pulau kasih nama pondok pesantrennya itu. Bangsa ini begitu kayanya. Letak geografisnya di antara 2 samudra, 2 benua paling strategis di dunia.
Sumber kekayaan alam, sumber daya alamnya paling kaya di dunia karena sangat dibutuhkan untuk kemajuan teknologi dan peradaban masa depan. Sehingga bangsa kita itu sangat seksi untuk diadu domba, untuk dikuasai dan diperebutkan oleh negeri-negeri adidaya dan adikuasa. Ini kalau enggak kita jaga persatuannya, Masya Allah. Sampai suatu ketika saya ada cerita yang terakhir, Bapak Ibu semuanya. Kami keliling ke negeri-negeri konflik. Kebetulan kalau di negeri-negeri enggak konflik kok dilalah enggak pernah mau saya. Tapi kalau di negeri konflik karena ingin belajar dan ingin ingin belajar dan tentu saja ingin mencari pengalaman untuk bagaimana supaya bangsa kami ini benar-benar bangsa yang aman, damai dan maju. Saya ditanya sama beberapa pengamat luar negeri, Jenderal, kenapa kok Indonesia sampai detik ini masih aman? Padahal Indonesia adalah negeri yang memiliki potensial konflik terbesar di dunia karena heterogen dan kemajemukannya tadi. Sementara di negeri-negeri Muslim di Timur Tengah, di Asia Tengah, di Afrika sudah konflik dan di sana sudah di copy paste diterapkan di Indonesia. Tapi Indonesia kok justru malah belum konflik. Tidak ada satupun teori yang mampu menjelaskannya. Bagaimana menurut Jenderal katanya? Saya hanya menjawab begini, teman-teman maaf, bangsa kami memiliki minimal 5 kekuatan yang insya Allah tidak dimiliki oleh bangsa lain. Yang pertama, kami memiliki Pancasila sebagai ideologi negara pemersatu bangsa, sebagai karya jenius para founding father kami, bangsa Indonesia, para ulama, para tokoh nasional, tokoh bangsa, para aulia-aulia Allah. Ini yang merumuskan Pancasila yang mampu memoderasi semua isme di dunia yang ingin dipaksakan diterapkan di Indonesia. Komunisme hancur, ya. Islamisme atau daulahisme zaman 49 hancur. Nah ini yang liberalisme harus hancur juga. Makanya Pancasila ini adalah produk para aulia-aulia Allah, baik itu yang sebagai tokoh bangsa, tokoh nasional maupun para ulama. Yang kedua, kami punya kekuatan yang insya Allah tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kami punya kearifan lokal, silaturahmi dan gotong royong. Yang ketiga, kami punya civil society moderat yang luar biasa. Ya, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Persis, ada semua ormas-ormas moderat bangsa Indonesia yang siap dengan jargon hubul waton minal imannya membentengi bangsa kami. Dan tentunya yang keempat, kami punya TNI Polri, ya, kementerian lembaga yang kompak, yang solid, ya. Dan yang paling utama saya sampaikan, kami punya para ulama, para aulia-aulia Allah yang doanya sampai tembus ke langit ke-7. Yang sehingga Allah mencintai bangsa kami. Nah itu para pengamat itu bengong, ada 6 orang waktu itu bengong. Ini serius, ya serius. Ya, jadi meskipun negara-negara Anda punya nuklir, punya apa, kami yakin bangsa kami akan dilindungi oleh Allah karena bangsa Indonesia adalah secuil tanah dari surga sehingga Allah menjaganya yaumil akhir. Saya kira gitu Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya bahwa muhasabah kebangsaan dalam rangka memperingati 17 Agustus 1945 terutama untuk meningkatkan peran guru, ya, terutama guru agama di dalam membentengi anak didiknya terutama dari pengaruh paham radikalisme dan terorisme. Itu memang harus penanggulangannya dilakukan dengan pendekatan agama. Kenapa? Karena selama ini ya ketika orang dididik P4 dulu zaman Orde Baru, ya, dididik wawasan kebangsaan nasionalisme, ya, walaupun sudah dianggap paripurna, TNI Polri pun juga masih bisa terpapar paham radikal. Kenapa? Karena paham radikal selalu ditanamkan dengan mendikotomi, membentur-benturkan antara agama dan nasionalisme, agama dan budaya, agama dan negara.
Maka pendekatannya harus dengan agama. Makanya berkembang kayak tes wawasan kebangsaan, untuk materi tesnya pendikotomian itu bukan untuk meradikalisasi, tetapi ingin menguji sejauh mana seseorang itu memahami agama secara kafah, secara matang dan memiliki wawasan kebangsaan dan moderat di dalam dirinya. Ketika ditanya milih mana Pancasila dengan Al-Quran, maka kalau mohon maaf dengan segala hormat, kalau mereka tidak memiliki wawasan kebangsaan dan nasionalisme yang kuat, apalagi dia potensi untuk radikal, dia langsung spontan reaktif, ya harus milih Al-Quran. Padahal bukan itu tujuannya. Tetapi kalau mereka punya wawasan kebangsaan yang bagus, keagamaan yang matang, maka dia akan milih dua-duanya atau milih salah satu, milih Pancasila. Kenapa? Mereka yakin kalau memilih Pancasila otomatis memilih Al-Quran. Karena semua sila-sila dalam Pancasila adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Nah ini sebenarnya kan tidak mungkin ketika kita menguji ya seseorang yang sudah bekerja lama, dianggap sudah matang, sarjana lagi. Pertanyaannya kamu radikal apa enggak? Kamu hafal Pancasila atau enggak? Itu kan pertanyaan anak SD. Sehingga perlu ada pertanyaan-pertanyaan asesmen yang sifatnya investigatif untuk menguji. Karena memang sudah marak sekali paham-paham intoleran, paham-paham radikal ini di dalam institusi negara ataupun institusi pemerintahan. Nah untuk itu penanggulangannya harus dilakukan secara holistik dari hulu sampai ke hilir. Hulunya adalah pencegahan, hilirnya adalah penindakan atau law enforcement. Pencegahannya yang pertama adalah bagi mereka kurang lebih 87,8% masyarakat Indonesia masih moderat, baik-baik ya, tetapi tetap ada potensi untuk terpapar, maka diberikan kesiapsiagaan nasional, terutama kesiapsiagaan ideologi. Melalui apa? Melalui vaksinasi ideologi sehingga imun dan kebal terhadap upaya-upaya radikalisme dan terorisme. Siapa yang melakukan vaksinasi ideologi? Dengan pendekatan agama, tidak ada kata lain kecuali para ulama, para ajengan, para masyayikh dan utamanya juga para habaib. Sehingga masyarakat kita yang mayoritas tadi yang masih baik-baik moderat supaya kebal. Nah bagi mereka yang sudah terpapar dalam kadar rendah dan menengah, yaitu mereka yang dianggap OTG, ya kan? Ciri-cirinya mereka sudah pro khilafah, sudah anti Pancasila, sudah anti budaya dan anti kearifan lokal keagamaan, anti yasinan, anti tahlilan, anti maulid, anti berjanji. Kalau tidak melakukan tidak apa-apa karena ini ikhtilaf atau khilafiyah. Tetapi ketika anti menjustifikasi yang melakukan tradisi keagamaan lokal tersebut bid'ah, sesat, bahkan mengkafir-kafirkan para ulamanya, wah itu sudah intoleran. Dan intoleran adalah watak dasar daripada radikalisme dan terorisme. Bagi mereka ini kurang lebih 12,2% Beb, dari seluruh penduduk Indonesia, enggak sedikit, hampir 30-an juta. Nah, ini tugas-tugas kami BNPT dan kementerian lembaga termasuk para ulama untuk melakukan kontraradikalisasi. Yaitu isinya kontra ideologi, kontra narasi, dan kontra propaganda. Terutama di dunia maya. Karena hasil survei 67% lebih konten-konten keagamaan di dunia maya lebih didominasi oleh konten-konten keagamaan yang intoleran dan radikal. Ini para ulama terutama di Jawa Barat harus mohon dengan segala hormat bangkit atau ekstra untuk tampil memerangi hal ini untuk anak cucu kita. Dan yang terakhir, bagi mereka yang sudah masuk kadar tinggi, ya di samping mereka sudah intoleran, anti pemerintahan, anti Pancasila, tapi mereka juga sudah masuk dalam jaringan teror yang didahului dengan satu baiat, ya bisa ke JI, JAD dan lain sebagainya, kemudian dilakukan dengan liko-liko atau pengajian-pengajian kecil eksklusif, juga mereka melakukan yang namanya i'dad, latihan-latihan perang dengan mempersiapkan bom senjata dan lain sebagainya. Nah bagi mereka ini ada sekitar 17 ribuan, termasuk keluarga dan
simpatisannya. Nah, dari 17.000 itu menjadi tugas kami BNPT dan Densus 88 anti teror. Kebetulan saya itu lama sekali di Densus, baru 1 tahun ini di BNPT. Dulu kami sering nangkepi, sekarang suruh mencegah, ngelus-lus gitu. Nah, bagi mereka dari 17.000 yang masuk dalam golongan jaringan teror tadi akan dipilih oleh kami. Mana yang memang sudah potensi akan melakukan aksi teror dan perbuatannya sudah memenuhi unsur tindak pidana teror. Maka sebelum melakukan aksi dilakukan namanya tindakan preventive strike. Ditindak, ditangkap untuk mencegah. Dan Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah semenjak diperlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sampai detik ini kami BNPT dan Densus ini sudah mencegah upaya aksi terorisme itu lebih dari 1.250. Jadi yang kejadian besar kemarin di di katedral di Makassar itu apakah itu kecolongan, apakah itu lale, wallahu a'lam.